Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Laci Maroy. Kita akan bahas kamera Fujifilm. Tapi seri apa? DL Super Mini Zoom. Nah, kamera ini termasuk kamera premium ya. Jadi dibandingkan kamera-kamera yang sudah kita review sebelum-sebelumnya, itu adalah kamera tipe pocket yang cukup bisa dimiliki di masyarakat kebanyakan. Tapi kamera kali ini adalah kamera yang dia kelasnya berbeda. Kamera DL Super Mini Zoom atau yang di luar juga dikenal dengan Tiara. Kamera yang cukup ringkas, bodinya dari logam, campuran dari plastik juga. Tapi kalau kita lihat di sini, ininya logam ya. Dia klaim dia logam. Nah, kamera ini udah pernah dites roll dan hasilnya bagus. Artinya dari segi ketajaman lensa cukup bagus. Nah, kita akan lihat, kita akan review. Kita mulai dari mana ya? Oke, di sini di depan ada kamera ada bentuknya yang kotak ya, kotak. Nih, kecil ya. Kecil. Kemudian dia punya warna silver. Ada tulisan Fujifilm, lux sekali tulisannya ya. Tuh. Terlihat bagus. Dan ada tulisan Super ABC Fujinon Zoom, drop in loading. Jadi kamera Fujinon ya. Ini kamera yang lensa yang terkenal, lensa Fujinon ini, apalagi dikasih embel-embel Super ABC. Nah, ini kita lihat di dalamnya ditulis ada zoom 28 sampai 56. Cukup wide untuk ukuran lensa pocket. Lalu kita lihat filternya bagus. Dan di sini ada fitur-fitur lainnya, ada flash, lalu tombol shutter, counter filmnya di belakang ya, dan di sini ada viewfindernya. Oke, apakah terlihat ya? Nah, viewfinder ini kecil, tapi kalau kita lihat langsung dengan kita bidik ini cukup terlihat dengan jelas sekali. Ini untuk flash ready ya. Sini indikator flashnya, kemudian di sini ada dial. Jadi ditekan shift nanti bisa dipilih tombol-tombolnya. Lalu di sini ada LCD. Ada tulisan exposure left. Nah, jadi ketika kita memasukkan film, dia akan ngeroll sampai 36. Dia akan habiskan. Lalu dia akan maju satu-satu sehingga tersisa di sini berapa exposure yang left. Jadi kalau 36 nanti di sini akan tertulis 36. Ketika kita jepret satu, dia langsung 35. Jepret lagi 34. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada jendela bidik ya, untuk mengintip ya. Dilihat di sini ada back opener ya, kemudian tripod otomatis ya. Kamera seperti ini punya tripod socket. Lalu ada untuk tombol rewindnya. Kita lihat tombol rewind tinggal dipakai ujung bolpen, kemudian digeser. Lalu ada strap ya, strapnya juga bagus. Ini sekelas Fuji DL strapnya. Dan di sini tempat baterainya, tinggal ditekan, buka. Menggunakan baterai CR123 atau 123 sama aja. Ya, penting kontak baterainya dilihat bekarat apa tidak. Ya, di sini bersih. Oke, sekarang kita akan coba lihat dalamnya.
Drop in loading artinya ketika teman-teman masukkan film, ya. Kenapa tulisannya ada di sini? Karena memang ketika nanti memasukkan film, itu cukup begini saja. Lalu kita tarik. Tidak perlu membuka ininya. Dan ini nyangkut ya. Nah, ini nyangkut. Nih, tapi kalau kita mau lihat, kita bisa tekan ini. Kita akan lihat seperti apa tampilan dari back chambernya, film chambernya. Nah, ini lensanya yang terkenal Fujinon ABC, masih bersih. Ya, kemudian di Xcode-nya ada 4 titik. Lalu pressure plate, seal-nya, light seal ya, masih tebal. Nah, ini mahal nih lensanya, cantik. Nah, ini ada gambar, masukkan, kemudian tarik. Itu yang dia membuat cepat. Oke, sekarang kita akan coba kita pasang baterainya ya. Di sini ada tombol baterai, menggunakan baterai CR123 atau CR12, sama saja. Lalu kita lihat, kita tutup dulu, lalu kita buka. Wis, keren ya. Nah, kita lihat di sini fitur-fiturnya. Di LCD-nya ini ada, ya, kita tekan ini dia nyala. Ini nyala, kita tinggal pilih. Misalnya kita flash, ini kita tekan, maka di sini muncul tanda mata ya, red eye reduction. Lalu flash yang normal, lalu flashnya off. Kemudian flash yang di matahari, ini gambar matahari. Lalu gambar orang ya. Ini malam nih kayaknya nih. Jadi slow. Kalau di SLR itu fiturnya sama dengan fitur di SLR. Kemudian kalau kita mau lihat timer, timernya bisa diklik di sini. Ya, nyala timernya. Lalu ada fokus, jadi dia bisa manual fokus juga, namun tidak saya gunakan. Lalu ada exposure compensation. Ya, ada plus 0. Jadi tinggal pilih down atau up. Ya, kalau kita up, kita naikin plus 0.5 atau plus 1, plus 1,5, plus 2. Lalu kalau dia kita turunkan, plus minus 0.5, minus 1, minus 1,5, minus 2. Ya, jadi mentok. Kemudian ini zoom in dan zoom out-nya. Nah, kemudian kita tarik lagi. Ya, suaranya sedikit bersih, tapi it's okay. Lalu kalau kita masukkan film, nanti di sini tertulis frame tadi yang sudah dijelasin ya. Frame sisanya berapa. Nah, kita coba tes apa nih ya, tes ini deh, timernya ada 1 kali timer, atau 2 kali jepret, atau 3 kali ya. Kita tes 2 kali deh, 1 kali kan udah biasa ya. Oke, sepertinya keliru. Nah, ini udah oke. Dipencet. Nah, ini timer. Dia akan nembak 2 kali tanpa kita harus bolak-balik. Fiturnya yang sangat membantu. Oke, itu sekali. Tadi kayaknya udah pencet ya. Oke, ini 2 kali ya. Nah, 2 kali. Selesai. Kemudian kalau kita flashnya mau kita matiin.
karena nggak selalu kita ingin gunakan flash, adalah kita matikan flashnya. Ini fokus, lihat ya, dia fokus. Ketika dia fokus, nah dia akan nge-lock. Kita lihat di belakang, ini sudah fokus green. Sekarang coba kita lihat apakah flashnya mati atau tidak. Oke, good. Nah, ketika sudah menjepret ya dengan flash yang mati tadi, dia itu tidak bisa mempertahankan mode-nya. Jadi harus selalu dimatikan flashnya. Kita lihat ya. Oh, ini bisa. Kemarin nggak bisa. Oke, ya. Oke, selama dia masih tanda ini, maka dia selalu off. Nah, tapi kalau kita matiin, ya, tutup, kemudian kita hidupin lagi. Nah, lihat, dia kembali back, ya, fitur flashnya menjadi kembali. Jadi setiap ini harus kita set off. Misalnya kita mau off, ya, itu ya, terlihat ya. Aperture-nya ngebuka. Keren. Kemudian fitur lainnya ini untuk yang di bawah matahari, malam. Kemudian red eye, ya, red eye. Nah, flashnya beberapa kali muncul. Keren. Namun kelemahan kalau saya lihat ya dari tampilnya ini adalah cukup bagus, namun ini sangat licin ya. Jadi kalau teman-teman coba pegang ini sangat licin sekali. Dan ketika untuk membuka dan menutup ini juga susah. Menurut saya sih susah, kesulitan. Untungnya ada tulisan Fujifilm ini ya yang sedikit membuat grip di tangan. Jadi kalau kita mau off kan, kita tinggal sentuh saja. Dan tutup. Nah ini. Nah ketika membukanya juga agak susah. Jadi harus full. Atau ininya yang kita tarik ya. Nah tapi hati-hati juga ketika nanti menyimpan di case-nya. Ya misalnya pakai case ini. Saya pakai case merek lain nih. Itu juga mesti cari yang lebih tebal ya. Karena kalau dia tertindih timpa dengan barang-barang lain yang di dalam tas kita misalnya, atau kita tidak menggunakan tas kamera yang bagus, maka ini akan gepeng ya, ini akan ketekan sehingga dia tidak akan bisa keluar. Kita tidak akan bisa narik dia seperti ini. Oke, kamera yang bagus ini dijual di pasar online, marketplace, kisaran dari 1,8 sampai 2,5 juta ya. Kamera yang bagus karena susah sekali ini ditemukan dan jarang-jarang. Oke, kalau berminat nanti bisa hunting-hunting. Kita cari-cari, ada beberapa yang masih jual, mungkin udah bosen dia jual lagi. Silakan. Demikian review dari Lacimaroy, sampai ketemu di review berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat.